Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin kalau kita tanya pada pribadi kita sendiri, kenapa masih kadang-kadang kita itu timbul rasa malas untuk ibadah? Kenapa kadang-kadang kita masih emosi, tidak sabar dalam menghadapi masalah dan lain sebagainya? Salah satu penyebabnya adalah tidak ada atau belum adanya petunjuk. Orang yang masih malas ibadah itu karena belum mendapat petunjuk fadilahnya ibadah-ibadah. Sehingga ketika seseorang sudah mendapatkan petunjuk fadilahnya ibadah, maka dia akan bersungguh-sungguh dan esok dalam ibadah. Demikian juga dalam menghadapi masalah. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Kalau orang pun tahu atau mendapat petunjuk dalam menghadapi masalah, maka dia akan bisa bersabar dan itu. Maka saking pentingnya petunjuk dalam kita, utamanya dalam menghadapi setiap masalah. Lah kemudian siapa yang dapat menunjuk kita? Yang dapat menunjuk kita cuma Allah Ta'ala. Sehingga petunjuk itu hanya miliknya Allah Ta'ala. Maka kemudian kita setiap sholat selalu baca Al-Fatihah. Di ayat yang terakhir kalau kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang tegak, jalan yang dapat membawa kita itu menuju pada keridhaan, yaitu masuk ke dalam surga. Ya. Terus kemudian secara mutlak Bapak Ibu, petunjuk itu hanya miliknya Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-17 mengatakan Mayyahil fawwal muhtar. Barang siapa yang ditunjuki Allah, maka dia adalah orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Meskipun mungkin orang lain mengatakan salah, ya. Contohnya Nabi Muhammad
mendapatkan konsentrasi, kemudian banyak orang yang tidak bisa menerima. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang menyembah pada berhala-berhala yang jumlahnya sekitar 300. Kemudian Nabi Muhammad memperkenalkan satu konsep ketuhanan yang Tuhannya cuma satu dan tidak terlihat. Sesuatu yang tidak bisa ataupun jarang bisa diterima kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Demikian juga orang yang infak. Orang yang dia tahu panggilannya infak itu, dia akan berulang untuk berinfak setiap saat, meskipun mungkin dia tidak punya apa-apa. Contohnya, ketika ada perintah Allah kepada orang untuk berinfak, ada beberapa sahabat Nabi yang tidak punya apa-apa. Tapi kalau yang perintah Allah, maka kemudian dia berusaha. Ada sebagian yang datang di pasar menjadi kuli wangi, kemudian membawakan barang-barang, kemudian dapat upah, kemudian disedekahkan, diinfakkan. Ada yang dia mencari kayu-kayu di hutan, kemudian dijual, hasilnya untuk infak. Ya, ada yang kemudian dia mengambil air untuk dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka sudah diberitahu tentang panggilannya. Dan sebenarnya ulama itu kita tahu walian musita. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya wali yang menunjukkan contohnya siapa. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Pamannya Nabi, orang dekatnya Nabi, bahkan paman Abu Thalib, orang yang seia sekata membela, membantu Nabi, tapi tidak dapat petunjuk, dia disangkan, maka ya tidak dapat berbuat kebaikan-kebaikan. Meskipun yang jadi Rasul adalah keputaraan sendiri, yang dia tahu berbagai macam surat tapi tidak beriman. Itu kita semuanya lagi harus berusaha untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah dikatakan, barang siapa yang dia ditunjuki Allah, maka dia orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Contoh. Kalau kita dalam bidang ekonomi ada pepatah, hemat pangkal nolak. Hemat pangkal nolak, pangkalannya. Jadi nek pengen sugih kudu hemat. Nek perlu pelit, kita wadah mengapunten ya. Ada orang yang dia sudah punya usaha di tokonya maju, kita nek nganggo paling katok kolo kali kaos oblong. Enggak. Nek nulis nota nganggo pulpen kuningan isine ngono ya. Boten pulpen kan kuningan zaman DPR saking irite. Nek mangan boten sego napa jenah iki bubur kaya capok to saking iritnya tadi. Sementara konsep Islam mengatakan harta itu akan bertambah kalau disedekahkan. Nabi bersabda, la yang usul makhluk bisedekatin al-jasad, yang artinya tidak akan harta itu bertambah berulang kali sedekah, tetapi justru tambah dan tambah. Ya, terima kasih. Kalau kita mengikuti konsep Islam itu akan jadi keberkahan pada semuanya dan sebaliknya. Kalau kita mengikuti konsepnya orang kafir
kapitalis, ya, orang sekuler, ya, maka kita mungkin bisa kaya tapi merugikan pada orang lain, ya. Terus kemudian dan barang siapa yang dia disesatkan Allah, maka dia akan menjadi orang yang khosir, orang-orang yang rugi. Contohnya dalam hal berbakti kepada orang tua, ya, di Arab ada dua kakak beradik yang bersengketa sampai di pengadilan gara-gara rebutan. Rebutan apa? Bukan rebutan ngopeni ibune. Lah, sing golek macam tapi rebutan ngopeni ibune. Ya, sang kakak sudah agak lama kemudian sang adik pengen ngopeni ibune, nggak boleh, sampai di pengadilan, ya. Terus diputuskan, terus diberikan pada adiknya karena kalau sudah lama untuk merawat ibunya. Kenapa? Karena mereka diberi petunjuk tadi, ya. Sedangkan yang tidak diberi petunjuknya orang-orang yang merugi, ya. Ada sebagian orang, ya, punya orang tua kemudian suatu saat dia bilang sama anaknya, nah apa besok kita ke pasar, beli keranjang untuk apa? Untuk uang mbahmu yang sudah tua itu. Oh ya, nanti kalau sudah dibentuk uang nenek, nanti dibawa pulang kembali ya Pak. Untuk apa? Untuk uang bapak besok aja. Untuk uang bapak kalau besok bapak sudah sepuh tak uang. Jadi pada waktu itu bertani orang tua itu suatu lahan pala yang sangat-sangat besar, ya, sehingga kalau tidak akan jadi orang-orang yang rugi. Terus kita contoh lagi masalah orang yang sakit, ya. Orang yang sakit itu kalau tidak sabar kira-kira dapat apa-apa itu. Wong loro boten sabar kira-kira angsal sepundone nopo. Nopo rendang mari. Aku ora sabar langsung mari. Ya. Orang yang sakit tidak sabar itu yang pertama sakitnya tambah sakit, ya. Kenapa itu? Namanya psikologis itu akan sangat mempengaruhi fisik kita, ya. Orang sakit tapi psikisnya sehat itu tidak terasa. Tetapi kalau badannya sakit, psikisnya sakit, tambah sakit, ya. Kemudian kalau dia bersabar, maka satu, ya, sakitnya dapat menghapus dosa-dosanya, ya. Yang kedua, sakitnya itu akan dapat digunakan Allah untuk meningkatkan derajatnya sampai suatu makom tempat yang tempat itu tidak dicapai dengan amal solehnya. Jadi karena supaya kita tidak maka Allah kita harus banyak-banyak mendapatkan petunjuk, ya. Kemudian petunjuk itu lagi yang bisa memberi adalah hanya Allah. Sekelasnya Nabi saja tidak dapat berikan petunjuk yang di maka Hidayatul Ihsan. Jadi hidayah itu ada dua, ya. Yang pertama Hidayatul Taufik, yang kedua Hidayatul Ihsan. Hidayah taufik itu adalah hidayah kecocokan. Kalau orang itu diberi tertarik, maka dia akan cocok dan melaksanakan. Dan yang
ihsan itu hanya petunjuk saja. Contohnya ya, ada dua pedagang A dan B. Keduanya dagang dengan curang, gitu. Terus dinasihati seorang ustaz, ya. Kemudian itu menerima, ya, kemudian menjalankan. Kemudian si A jualan dengan jujur, maka si A itu mendapatkan hidayah dan hidayah taufik, gitu. Sedangkan si B kemudian berdalih wetek nenek ranura badi. Hanya si B itu mendapatkan hidayah ihsan, tetapi tidak mendapat hidayah taufik. Ya, contoh lagi yang ngapunten sebagai untuk mengingatkan yang namanya sholat Jumat. Ya. Itu suatu hari raya perpekan, Pak. Ya Allah, karena tahajud, Pak. Ya, kemudian kita diperintahkan untuk sholat Jumat. Bahkan sebelum dikumandangkan azan itu kalau bisa sudah datang di masjid. Kenapa kok begitu? Ya, karena Nabi menjelaskan setiap hari Jumat itu ada malaikat yang ada di depan pintu masjid. Untuk apa? Untuk mencatat siapa yang datang di sholat Jumat, ya. Tapi ketika khotibnya sudah masuk dan naik mimbar, kemudian malaikatnya menutup catatan, kemudian dia masuk mendengarkan khotbah. Pertanyaannya Bapak Ibu, yang datang setelah khotib naik mimbar itu kira-kira tercatat ngomong boten Bapak Ibu? Wis ben Pak, rata-rata yo ora apa-apa, gitu. Itu nanti ruginya di sana, gitu. Makanya oleh Bapak kita usahakan tolong kalau bisa rawuhnya di sholat Jumat itu sebelum khotibnya naik di mimbar, ya. Yang kedua kan mohon Bapak-bapak untuk bisa mengisi sosok yang di depan. Kenapa? Nabi bersabda, orang-orang yang di sholat Jumat itu di sholat pertama seperti orang korban unta, ya. Sholat kedua seperti korban sapi, ya. Sholat ketiga seperti korban kambing, keempat seperti korban ayam, ya. Kelima seperti korban telur, yang keenam dan seterusnya tidak ada hadiahnya, ya. Dan Nabi bersabda untuk menjelaskan, menunjukkan fadilah di sosok awal utama bagi para bapak-bapak dan para orang-orang laki-laki. Ya, kita usahakan untuk ya membukti, ya. Terus kemudian dalam surat At-Tasos ayat yang ke-6 Allah firmankan, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak mampu, tidak bisa memberikan kepada orang yang kau cinta. Paman Nabi yang namanya Abu Thalib, orang yang membela Nabi, yang membantu Nabi, suatu saat dia sakaratul maut. Kemudian Nabi mendatanginya, di situ ada Abu Lahab dan Abu Jahal. Kemudian Nabi masuk dan kemudian Nabi di sebelah kanannya, kemudian Abu Lahab dan di sebelah kirinya. Terus Nabi matur pada pamannya, ya ammi wahai paman, kul asyhadu alla ilaha illallah. Ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian Abu Lahab menimpa
Nabi Abu Thalib, kamu jangan mengikuti Muhammad. Kamu harus tetap ikut pada agama nenek moyang kita. Gitu. Terus Nabi mengulangi, Allah juga mengulangi, sampai akhirnya ya si Abu Thalib itu mati tidak dalam keadaan Islam atau dalam keadaan kafir. Betapa sedihnya nanti bang, ya, melihat pamannya yang seia sekata membantu dirinya, tapi tidak mendapatkan petunjuk. Ya, dikatakan engkau tidak bisa kepada orang yang kau cintai. Lah kalau sekelas Nabi tidak sebuahku, apalagi seperti kita bawa itu, benar yang dimana akan, tetapi Allah itu memberi petunjuk kepada orang yang dicintai. Ada namanya Abu Dzar Al-Ghifari, namanya Abu Dzar dari Bani Ghifar. Ya, suatu saat dia mendengar ada seorang nabi di kota Mekah, maka dia datang ke Mekah, kemudian beriman. Ya, singkat cerita terus dibilangin Nabi, wahai Abu Dzar, ini Islam masih lemah. Ya, kamu jangan menampakkan keislaman kepada siapapun. Ya. Terus dia keluar dari Nabi, kemudian dia ke Ka'bah. Di situ banyak orang-orang yang sedang berdoa dan beribadah. Ya. Kemudian dengan lantangnya, ya, dia makan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Maka kemudian orang kalian naik kita, kok wali-wali menyatakan begitu. Artinya mereka memukuli pada Abu tadi sampai bonyok banget. Kemudian Abu tidak minder, bahkan mengancam, kamu ya yang memukul aku, nah bahwa ada orang Bani Ghifar. Bani Ghifar itu kelompok orang yang ahli menjadi pembela Bible. Nanti kamu kalau lewat di negeriku akan aku bela. Ya, jadi itu orang tak takut sama Ibu. Ya, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau sudah mendapatkan petunjuk itu, seandainya dia punya apapun yang ada dalamnya akan dikorbankan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, atau kalau panjenengan ya sok-sok melihat mendengar saudara kita yang mu'alaf, ya, baik itu dari kalangan para akademisi, ya, orang-orang yang dia berkepada ilmu kemudian dapat petunjuk, ya, atau bahkan para pastor dan suster yang dapat petunjuk. Meskipun dia merelakan nikmat dunia, tetap dia lakukan. Ya, ada sebagian pendeta yang sudah mendapatkan berbagai macam fasilitas hidup, kemudian dapat petunjuk, ya, terus ditinggalkan apa yang dimiliki, kemudian pilih hidup miskin tapi dalam keadaan Islam. Makanya apa itu? Jadi kita ini harus berusaha untuk mendapatkan banyak petunjuk. Ya. Kemudian kalau kita detailkan oleh Ibu, ya, petunjuk itu ternyata ada yang macam-macam sesuai dengan apa hal yang kita hadapi. Contohnya, ya, contohnya ada orang yang mendolimi kepada kita atau melepada kita.
Satu petunjuk mengatakan bahwa barang siapa yang mau memaafkan sama orang lain, maka Allah akan meningkatkan derajatnya. Ya. Tetapi petunjukan mengatakan bahwa jika kau melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan lisanmu, kalau nggak bisa dengan hatimu. Ya. Terus bagaimana kita harus melakukan kepada orang yang daripada kita? Ya. Kalau kita maafkan, dia akan terus bukan keburukan, gitu Pak. Wong nyulayani niku nek dimaafkan kadang-kadang terus mengulangi apa yang dia lakukan. Kenapa? Nanti minta maaf lagi. Ya. Tetapi kalau kita balas, ya, nanti kita tidak memaafkan, padahal memaafkan itu lebih tinggi dibanding dengan membalas tadi. Makanya kadang-kadang pada hal-hal tadi dibutuhkan petunjuk yang lebih dalam lagi. Pentingnya kita selalu minta petunjuk pada Allah. Ya, itu tadi saya sampaikan. Petunjuk ada baik hidup dan tulisan. Dan kemudian perintah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Dalam saya tadi sampaikan, kita selalu membaca Al-Fatihah. Di antara-antarakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Dalam hadisnya Bapak Ibu, Nabi bersabda, digambarkan bahwa ada orang yang berjalan pada jalan yang lurus, kemudian di kanan ada gang kanan dan gang kiri. Ketika orang berjalan, kemudian masing-masing gang ada penyerupnya. Belok kanan, belok kiri. Ya, soalnya yang perlu mengatakan jangan belok kanan, jangan belok kamu terus, ya. Kamu jalan terus lurus, jangan bengkok-bengkok. Ya. Lah ketika orang itu tergoda belok kanan ada makan gratis loh. Yang ini belok ini ada makan gratis plus duit 100.000. Boleh jangan bilang push, jangan belok kita. Lah ketika kita menjadi itu, ketika kita ada godaan-godaan, kita besok mau tahun baru kita godaannya tahun baru melu nopo boten melu kita malam tahun baru malam perpindahan tahun itu sebenarnya adalah perayaannya orang-orang Yunani kuno, ya, yang memperingati Dewa Janus. Dewa Janus itu wajahnya dua, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Ya, jadi kalau kita ingin memperingati berarti kita sudah pada ibadahnya orang-orang yang musik. Kita lagi. Terus kalau kita tidak belok terus sampai pada surga, ya. Tetapi kalau belok tadi akan masuk ke dalam neraka. Makanya monggo selalu mohon petunjuk. Terus dijelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalannya orang yang telah memberikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat keimanan. Contohnya siapa? Contohnya para nabi, rasul, sahabat nabi. Ya, contohnya dalam menghadapi
menghadapi kekayaan dan tingginya kekuasaan seperti Nabi Sulaiman, ya. Ketika diberi kekayaan dan tingkat dan waktu, kemudian kita harus seperti Nabi Sulaiman, waspada, ya. Nabi kata hadza min fadli rabbi liyabluwani a'atum am akum. Kerajaanku dan hartaku yang banyak ini itu adalah fadilah, itu adalah karena Tuhanku untuk uji kepadaku apakah aku termasuk orang-orang yang subur atau orang-orang yang kufur. Itu suatu saat atau kapan saja ketika kita diberi kemuliaan harta dan jabatan, harus waspada, ya. Jangan seperti si Fir'aun, ya, diberi jadi raja terus dia sombong mengatakan ana rabbukumul a'la, ya. Aku ini dulu, Fir'aun dulu tuh kalau yang paling tinggi itu adalah gayanya si Fir'aun. Jadi siapapun orangnya, dimanapun letak jabatannya, ya, kalau dia menyadari jabatan itu ada Allah, maka dia akan selamat seperti Nabi Sulaiman. Tetapi kalau dia kemudian menyombongkan diri, ya, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang dapat memberikan rezeki, maka dia akan celaka, ya. Terus kemudian ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang kau murkai. Siapa yang dimurkai? Adalah orang-orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena orang Yahudi itu tahu tapi tidak mau. Tahu tapi tidak mau, ya. Tahu Muhammad itu adalah betul-betul Nabi Allah, tapi karena kedengkian dia tidak mau beriman. Maka siapa mau termasuk kita? Kalau orang itu tahu tapi tidak mau, pada dia mampu, itu termasuk orang-orang yang dimulai oleh otak. Makanya dalam kata Ibu, ilmu itu harus diamalkan, bukan dibuat, ya. Ilmunya diamalkan, amalnya diilmukan, ya. Terus yang terakhir walam dolim, dan juga bukan orang yang kau sesatkan. Siapa mereka? Adalah orang-orang ya, orang-orang Nasrani. Kenapa karena orang Nasrani itu tidak tahu, tapi dia mengerjakan apa yang dia tidak tahu. Jadi yang dimaksud orang yang sama adalah orang yang dia tidak tahu tapi mengerjakan apa yang dia tidak tahu tadi. Kepada kita semuanya berusaha untuk yang pertama, selalu minta petunjuk jalannya orang-orang yang telah diberi iman. Mungkin pasti paringi loro, pernah disakit dari Bapak Ibu? Pernah disakit dari? Oh, loro nonton, untuk loro kanker Pak, napa kan Bu? Kantong kering, memang dibuat es niku. Kemudian kita ingat kepada Nabi Ayub yang sabar dalam menderita sakitnya tadi. Ketika digoda wanita cantik, Bapak, ingat pada kisahnya Nabi Yusuf, jangan kemudian kepada yang lainnya, Bapak Ibu, ketika kita itu diberi petunjuk
itu diberi namanya perintah untuk ibadah yang lebih sempurna, ya? Seperti Nabi Ibrahim, orang yang selalu menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ya? Kemudian berbahagialah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, Nabi sampaikan qad aflaha man hudiya ila Islam. Sungguh beruntung orang yang dia diberi petunjuk untuk mau menerima Islam. Kenapa? Karena Islam itu akan menyelamatkan. Contohnya, ya, diberi petunjuk dalam membina rumah tangga, ya, suami istri sama-sama ngaji, sama-sama tahu, ya, suami kemudian berusaha untuk ikhlas menunaikan tugas-tugasnya, ya, istrinya juga begitu, istrinya juga berusaha untuk menjadi istri yang solehah dengan ikhlas. Maka ketika menghadapi badai kehidupan bagaimanapun adanya, tidak akan pecah kapalnya Bapak Ibu. Itu pertama badai kenikmatan, badai kenikmatan, gendala pakai usahanya maju, hartanya melimpah ruah, dia tetap syukur, dia tetap beribadah Bapak Ibu. Terus kemudian badai musibah, setelah menjadi orang kaya, sekarang bangkrut jadi orang miskin, dia tetap beriman. Lama-lamanya Islam Bapak Ibu. Kemudian baru jika kafafah dan diberi rezeki dalam keadaan cukup saja. Mboten sah akeh-akeh, sing penting cukup. Kenapa? Karena rezeki itu akan dipertanyakan di hadapan Allah. Tsumma la tus'aluna yawman 'anil na'im. Kalau rezekinya terlalu banyak Bapak Ibu, maka sing rekson jemben dan Arab niku ditakoni macam-macam kesuwen. Kalau kurang tidak kekurangan, namanya ya pada yang banyak yang kosong tadi. Kemudian waqa'a bihi, dan Allah memberi rasa qanaah dengannya, merasa cukup dengan yang ada Bapak Ibu. Yang tadi kita kembangkan, berusaha untuk merasa cukup dengan yang ada, kemudian kita berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan dengan penghasilan, jangan dibalik. Kalau penghasilan dengan kebutuhan nanti Pak Ibu udah ngampun mau belanja bisa saya nanti tolong miliar, itu akan kurang tadi, ya. Yang dimanage, yang dikelola adalah kebutuhannya. Nek klase tempe, goreng tempe mawon, ampun goreng tepung, dan ampun tidak kurang, gitu, ya. Ya Bapak Ibu, kalau kita semakin Islam akan semakin selamat. Contoh lagi, ya, bab keadaan, ya. Makan itu kalau menurut Islam, ya, yang halal, yang thayyib, yang tidak berlebihan, pakai tangan kanan baca basmalah, ya, berhenti makan sebelum kenyang. Kamu tahu, kamu betul. Saat lewat pun ada itu kamu betul. Tidak makan kecuali lapar. Kamu tahu Pak? Kita nek enten padahal tetap badhe dimakan. Makanya kembali, semoga kita Bapak Ibu, semoga kita selalu diberi petunjuk dalam langkah-langkah
kita menghadapi berbagai macam masalah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menyelesaikan dengan baik dan benar, dan janganlah untuk menyelesaikan dengan kita bisa istiqomah dalam ibadah sampai akhir husnul khotimah. Demikian yang terkata pada masalahnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Asyhadu an la